Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Suatu kebahagiaan tersendiri pada hari ini kita berjumpa kembali di channel Mantri Luka dan akan membahas seputar permasalahan luka kembali di channel Mantri Luka. Seperti apa yang saya sampaikan di video saya sebelum-sebelumnya, bahwasannya tidak semua dari masyarakat ataupun para pemirsa sekalian yang sedang menonton video ini merawat lukanya ke fasilitas kesehatan. Dan juga pastinya ya bagi rekan sejawat ataupun para praktisi perawatan luka menemukan kasus-kasus yang terkadang menjadi sebuah kesulitan. Ya, walaupun sudah dirawat semaksimal mungkin, luka tersebut ternyata ya belum kunjung sembuh juga. Dan hal ini biasanya akan mengakibatkan sebuah komplikasi-komplikasi yang terjadi pada luka. Bagi para pemirsa sekalian, apakah semuanya sudah tahu apa saja komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi saat perawatan luka yang kita lakukan salah atau kurang tepat dalam proses perawatan luka? Maka dari itu, di kesempatan hari ini saya akan membahas sebuah permasalahan luka, yaitu komplikasi-komplikasi yang sering terjadi dalam perawatan luka yang salah. Dan informasi ini pastinya harus kita ketahui agar nantinya apabila perawatan luka yang sudah kita lakukan, walaupun sudah dilakukan dengan maksimal, ternyata ada sebuah komplikasi yang saya sebutkan ini, berarti perawatan yang sudah kita lakukan itu kurang tepat atau salah. Dan apa saja komplikasinya? Ini dia komplikasi-komplikasi yang sering terjadi saat perawatan luka. Yang pertama, yaitu terjadi delay dalam proses penyembuhan pada luka atau proses penyembuhan pada luka terjadi sangat lama. Hal ini menandakan bahwasannya perawatan yang kita lakukan itu kurang tepat ataupun ada yang salah dalam proses manajemen perawatan luka. Baik dari mencuci luka, membuang jaringan mati, ataupun memilih terapi yang tepat untuk luka tersebut. Dan juga biasanya disertai dengan penyakit-penyakit penyerta ataupun penyulit-penyulit lainnya. Jadi itulah komplikasi yang sering terjadi saat kita merawat luka, yaitu terjadi delay dalam penyembuhan luka ataupun penyembuhan lukanya terjadi sangat lama. Komplikasi yang selanjutnya adalah terjadi hipertropik scar ataupun hipertropik ini dapat menjadikan keloid saat perawatan luka. Luka tersebut sudah dirawat dengan baik ya, di mana prosesnya sudah sembuh. Ternyata saat proses perawatannya itu sudah selesai dan luka tersebut sembuh, yang terjadi adalah adanya keloid. Dan hal itu merupakan suatu hal yang nantinya juga menjadi PR untuk kita agar nantinya mencegah dari yang namanya keloid tadi. Dan bagaimana solusinya? Untuk solusinya memang harus lebih baik lagi dalam proses manajemen memilih balutan yang tepat. Dan saya banyak sekali menyinggung tentang hipergranulasi ya, di mana hipergranulasi ini memang berpotensi ya apabila kita tidak dapat memanajemennya dengan baik, maka yang terjadi yaitu hipertropik ataupun nantinya bisa menjadi keloid. Itu komplikasi. Ingat, silahkan dihati-hati dalam proses manajemen pemilihan balutan yang tepat. Selanjutnya, komplikasi yang terjadi adalah osteomilitis.
Apakah sudah pernah tahu dari para pemirsa sekalian yang namanya osteomilitis? Biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami luka kronis seperti luka diabetes ataupun luka-luka yang lainnya. Tapi kalau di lapangan yang sering saya lihat adalah terjadi osteomilitis ini biasanya pada pasien-pasien luka diabetes yang sudah sangat parah sehingga terjadi infeksi pada tulangnya. So, osteomilitis ini adalah suatu kejadian di mana bakteri sudah menginfeksi bagian tulang dari jaringan luka tersebut. Maka hal itu harus segera dikonsultasikan ke dokter spesialis ortopedi ya. Untuk apa? Untuk nantinya diberikan antibiotik yang tepat ataupun dilakukan tindakan operasi untuk menghilangkan infeksi pada tulang tersebut, yaitu dengan cara mengangkat tulangnya ataupun mengoperasi tulang tersebut. Dan itu biasanya terjadi pada pasien-pasien luka diabetes yang terjadi kerusakan pada tulang. Oke. Selanjutnya, komplikasinya adalah yaitu selulitis. Selulitis merupakan kejadian yang memang terkadang walaupun pasien tersebut tidak memiliki riwayat penyakit penyerta, biasanya terjadi yang namanya selulitis. Apakah itu selulitis? Selulitis ini adalah suatu kejadian di mana infeksi menyerang bagian kulit kita sehingga mengakibatkan peradangan, nyeri, bengkak, ya, tidak bisa digerakkan, kemerahan, dan biasanya apabila selulitis ini sangat parah dapat merusak jaringan kulit ke bagian yang dalam. Ya. Dan kemarin juga ada yang menanyakan kepada saya perihal bagaimana saat perawatan luka selulitis ini eh, dapat merusak jaringan kulit yang sampai dalam dan bagaimana proses perawatannya ya. Karena karakteristik dari masalah selulitis ini sangat berbeda-beda. Ada yang hanya merusak bagian kulit luar saja, akan tetapi apabila parah dan disertai penyakit penyerta, maka biasanya akan merusak bagian yang dalam ataupun jaringan kulit yang dalam. Oke, dan silakan apabila mengalami selulitis, silakan dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit untuk nantinya diberikan antibiotik dan juga membutuhkan perawatan yang baik untuk luka selulitis tersebut. Oke, itu dia. Dan selanjutnya komplikasi berikutnya adalah abses. Istilah abses kalau dalam bahasa Jawanya yaitu utunen ya, itu. Jadi abses ini terjadi infeksi lokal ya pada sebuah jaringan kulit sehingga yang awalnya luka tadi tidak dapat dirawat dengan baik mengakibatkan infeksi pada jaringan luka dan menimbulkan abses. Ditandai biasanya luka tersebut ya bengkak, nyeri dan juga ada benjolan yang berisi nanah. Itu namanya abses dan biasanya kalau kita rawat maka nanah tersebut memang harus dikeluarkan ya dan juga apabila sudah lama biasanya dia akan pecah. Itu namanya abses ya. Apabila terjadi abses silahkan ya dikonsultasikan ke dokter spesialis penyakit dalam untuk pemberian antibiotik dan juga harus dirawat dengan baik untuk luka tersebut. Oke. Dan komplikasi yang terakhir yang menurut saya komplikasi ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Yaitu apa? Yaitu sepsis. Apakah itu sepsis? Jadi para pemirsa sekalian, sepsis itu adalah sebuah kejadian di mana infeksi sudah masuk ke metabolisme tubuh kita, di mana bakteri ini yang awalnya ya berada di jaringan luka karena tidak tertangani dengan baik, maka yang terjadi adalah bakteri sudah masuk ke metabolisme tubuh kita melalui aliran darah sehingga menginfeksi seluruh bagian organ yang ada di dalam tubuh. Karena apa?
karena bakteri sudah mengikuti aliran darah, sehingga potensi terjadinya infeksi seluruh tubuh itu sangat tinggi sekali. Jadi silahkan dihati-hati apabila terjadi infeksi dan harus segera ditangani. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah sepsis yang saya jelaskan tadi. Oke, kembali di pernyataan saya yang awal tadi, memang tidak semua dari para masyarakat memutuskan untuk merawat lukanya ke fasilitas kesehatan. Tapi ini saran dari saya adalah apabila luka tersebut sekiranya menemukan kesulitan-kesulitan ataupun ketidakmampuan kita untuk merawat luka tersebut secara mandiri, alangkah lebih baiknya silahkan dirawat ke fasilitas kesehatan ataupun ke tenaga medis yang ahli agar nantinya mencegah komplikasi-komplikasi yang terjadi seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, itu dia penjelasan saya di kesempatan hari ini dan semoga nantinya hal ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tetap support channel ini, like, komen, dan subscribe ataupun share bagi yang membutuhkan. Ya, dan juga bagi para penonton sekalian, ya, silakan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Saya Muhammad Sibromulis, Mantri Luka, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, Mantri Luka.